Hai hai hai, selamat datang di podcast Ngobak, Ngobrol Banyak dalam tips melatih public speaking untuk pemula. Saya Amatullah Farsa Sausan dengan NIM 002 adalah tuan rumah pada episode kali ini. Saya akan membahas 5 tips dan strategi yang dapat membantu pemula meningkatkan keterampilan public speaking. Jadi, kalau kamu pemula, duduk dan bersiaplah untuk belajar. Teman-teman, perlu diketahui kalau misalkan kemampuan public speaking itu merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki, karena dengan kemampuan ini kamu akan mudah untuk melancarkan urusan seperti urusan bisnis, urusan pribadi, maupun urusan pendidikan. Mungkin sudah sering mendengar tentang public speaking sebagai salah satu kemampuan yang sangat penting dimiliki saat ini. Tapi apakah kamu sudah pernah melakukannya? Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Menurut Webster Third International Dictionary, terdapat dua pengertian mengenai public speaking, yaitu the art of process making speeches in public dan the art of effective oral communication with audience. Jadi, menurut kamus ini, public speaking adalah bagian seni dan proses penyampaian pidato di depan publik dan seni ilmu komunikasi lisan secara efektif dengan melibatkan pendengar atau audiens. Pun ada juga pengertian public speaking dari kamus Merriam-Webster, the act or skill speaking to usually large group of people. Sedangkan menurut kutipan lainnya dari David Zarefsky dalam bukunya yang berjudul Public Speaking Strategies for Success, David Zarefsky berpendapat bahwa public speaking is a continuous communication process in which message and signal articulate back and forth between speaker and listener, yang memberi pengertian bahwa public speaking merupakan sebuah proses komunikasi berkelanjutan yang mana pesan dan lambang itu terus berinteraksi di antara pembicara dan pendengarnya. Lalu, kalau menurut KBBI, pengertian public speaking adalah retorika yang dapat diartikan sebagai keterampilan berbahasa. Public speaking juga dapat diartikan sebagai studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam menyusun kata atau kalimat. Perspektif yang lain dari KBBI juga mengartikan public speaking sebagai seni berpidato yang bombastis dan muluk-muluk. Public speaking memiliki 4 metode, dan yang pertama adalah impromptu atau ad libitum, yang kedua manuskrip atau naskah, yang ketiga memorator atau hafalan, dan yang terakhir keempat extempore atau using note. 4 metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Kamu harus menyesuaikan dengan naskah pidato kamu untuk pemilihan metode yang tepat. Public speaking ini memiliki banyak tujuan nih teman-teman. Nah, salah satunya yaitu menyampaikan informasi, memberikan motivasi, meyakinkan audiens, menghibur audiens, dan juga mengendalikan suasana. Namun, menjadi pembicara yang baik memang tidak mudah, teman-teman. Banyak orang yang mendadak terserang panik, jantung berdebar lebih cepat, keringat dingin, merasa cemas, bahkan ada juga yang kena demam panggung, hingga sulit berkata-kata ketika berhadapan dengan lawan bicara orang tersebut. Kondisi ini tuh wajar ya, teman-teman, terjadi. Namun, alangkah baiknya kamu harus mulai mempelajari bagaimana cara berbicara di depan umum untuk membuka lebih banyak peluang dan kesempatan di masa depan. Nah, kali ini saya mau sharing tentang cara melatih public speaking untuk pemula, karena ini merupakan skill yang menurut saya sangat penting, apalagi untuk pengembangan karir kamu. Dan apalagi kalau sekarang kamu lagi sekolah ataupun lagi kuliah. Ini juga penting banget nih kalau misalkan kamu sedang kuliah. Misalnya kita perlu ada presentasi untuk
di depan kelas berbicara lantang dengan lancar. Karena saat kuliah, ketika misalnya kita lagi ada presentasi di depan nih, kita kan perlu ngomong di depan banyak orang, ngobrol dengan dosen ataupun lain-lainnya. Apalagi kalau misalkan untuk di dunia pekerjaan, kita harus memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik kan pastinya. Apalagi kalau misalkan kamu mau ngomong dengan atasan kamu. Ketika kamu sedang berada di situasi yang kamu harus ngobrol dengan atasan kamu, yang pastinya kan kamu harus ngobrol dengan lancar, dengan komunikasi yang baik kan dengan atasan kamu. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau kita memiliki kemampuan public speaking yang bagus, kita akan lebih cenderung dipercaya. Jadi ketika kita percaya diri untuk berbicara di depan umum dengan baik, kita akan cenderung lebih dipercaya oleh orang-orang sekitar dibandingkan ketika kita tidak memiliki kemampuan tadi. Dan dari pengalaman saya, yang paling penting adalah ketika kita memiliki kemampuan public speaking itu, dari pengalaman saya yang paling penting ketika kita memiliki kemampuan public speaking itu adalah kita akan lebih menjadi pribadi yang jauh lebih dipercaya oleh orang sekitar, dan juga diri kita akan menjadi lebih percaya diri. Nah, perlu kalian tahu nih, kalau percaya diri dan public speaking ini bukanlah bakat yang muncul dari ketika kita lahir, terus itu bakatnya langsung ada. Bukan ya teman-teman, tapi public speaking ini adalah sebuah skill. Jadi kita bisa melatih kemampuan ini sehingga kita bisa jago atau mahir untuk melakukan public speaking. Nah, pastinya kalian mau tahu dan bertanya-tanya nih, gimana sih Kak? Gimana sih caranya melatih public speaking yang benar? Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita harus membaca dan berlatih. Jadi kalau kita mau jago public speaking, kita nggak cuma baca di dalam hati aja, baca skrip di dalam hati, terus langsung berharap kalau kita udah langsung bisa, udah pede gitu. Nggak semudah itu ya teman-teman. Kunci dari kesuksesan public speaking bukan hanya perkara berani tampil atau pede tampil di depan umum, tetapi juga bagaimana kamu bisa menyampaikan ide dan pemikiran kamu secara verbal maupun non-verbal. Dan perlu kamu ingat, kalau kita mau benar-benar menguasai cara public speaking, yaitu kita harus latihannya bagus. Dan perlu kamu ingat nih teman-teman, kalau kamu mau benar-benar menguasai skill public speaking, kamu harus sering-sering berlatih dengan benar-benar, yang pastinya kamu juga harus bersungguh-sungguh. Gak usah pusing, gak usah galau, gak usah risau, karena kali ini saya akan ngasih tips melatih public speaking bagi pemula. Kali ini aku mau kasih tips melatih public speaking yang bagus. Yang pertama, rutin berlatih. Karena kemampuan public speaking ini tidak akan berkembang kalau kamu hanya fokus pada membaca teori tanpa melakukan praktik. Maka itu, kamu harus berlatih setiap hari untuk mengasah kemampuan berbicara kamu. Dan kamu bisa nih berlatih dengan teman-teman atau keluarga kamu sebagai lawan bicara agar kamu terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Atau kamu juga bisa merekam latihan menggunakan ponsel kamu. Kamu juga bisa merekam latihan menggunakan ponsel. Hal ini itu efektif untuk kamu mengetahui cara bertutur kata dan kamu berekspresi. Karena makin sering kamu berlatih, kamu akan terbiasa berbicara dalam durasi yang lama. Gak hanya itu aja, tapi dengan mengulang pembicaraan secara konsisten, itu dapat memudahkan kamu menguasai materi. Tapi jika kamu seorang yang pemalu, maka kamu bisa berlatih di depan cermin. Lakukan setiap hari selama 10 menit, dan cara sederhana ini bisa membuat kamu lebih percaya diri dan lebih berani. Lalu kita next ke tips yang kedua, yaitu learning by doing. Public speaking itu kan merupakan kemampuan yang bisa berkembang seiringnya luasnya wawasan dan banyaknya pengalaman.
Perlu diingat kalau misalkan public speaking itu bukanlah bakat dari lahir ya teman-teman. Maka itu diperlukan ketekunan dan kerja keras untuk mengembangkan skill kemampuan ini. Dengan ini kamu akan belajar mengenai letak kesalahan, kekurangan, dan kelebihan ketika berbicara di depan umum secara alami. Lanjut yang ketiga, yaitu temukan gaya yang cocok. Menemukan gaya yang cocok pada public speaking kamu akan memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Pada dasarnya, terdapat 4 gaya public speaking yang dapat kamu pelajari, mulai dari informatif, persuasif, aksi, dan menghibur. Dan untuk menemukan gaya yang paling cocok, kamu harus bisa mencoba seluruh gaya yang ada. Pada dasarnya, terdapat 4 gaya public speaking yang bisa kamu pelajari nih. Yang pertama ada dari informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga aksi, dan yang keempat yaitu menghibur. Dan untuk menemukan gaya yang paling cocok, kamu harus mencoba seluruh gaya dulu nih. Namun perlu diingat, kamu juga harus tepat dalam pemilihan gaya. Seperti contoh, ketika kamu ingin memberikan informasi yang disertai fakta, gunakan metode informatif. Metode informatif ini adalah metode yang paling sering digunakan ketika presentasi materi kuliah, sidang skripsi, atau presentasi bisnis. Yang keempat, latih bahasa tubuh, intonasi, dan gerakan. Tak banyak yang menyadari bahwa kata-kata saja itu belum cukup untuk meyakinkan para pendengar. Komunikasi itu membutuhkan penekanan yang tepat, tampak dari gerakan dan bahasa tubuh. Dan inilah mengapa mengatur intonasi, melatih bahasa tubuh, dan gerakan sangat dianjurkan bagi para public speaking. Karena pembicara yang baik dan benar harus mampu mengatur intonasi suara untuk menarik perhatian pendengar. Lalu yang terakhir, yang kelima, jangan takut salah. Sebelum melakukan presentasi, memang terkadang kita itu dibayangi dengan rasa takut salah ucap. Namun untuk melatih public speaking, hal tersebut justru membuat kita tidak leluasa saat berbicara. Dan sebaiknya saat presentasi atau saat kita sedang berbicara, jangan memikirkan kesalahan yang kita lakukan, karena salah pengucapan itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Nah, 5 tips tadi bisa kamu coba terapkan sebelum kamu memulai berbicara di depan umum. Ingat ya teman-teman, jangan lupa seringlah berlatih agar lebih siap menguasai materi dan tidak gugup saat berbicara. Saya berharap tips dan strategi yang saya bagikan saat ini bisa membantu kamu mengembangkan keterampilan public speaking. Dan ingat ya teman-teman, bahwa menjadi seorang pembicara yang baik itu membutuhkan waktu, latihan, dan kesabaran. Yang terpenting adalah jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan coba terus untuk berbicara di depan orang lain. Karena semakin sering dilakukan, kamu akan semakin percaya diri. Terakhir, jangan lupa menikmati proses belajar ini, karena public speaking adalah kesempatan untuk berbagi ide, menginspirasi orang lain, dan tentunya membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Maka jadilah yang terbaik, tetap autentik, dan biarkan suara kamu didengar sama audiens. Anda telah menyaksikan podcast Ngobak secara eksklusif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode Ngobak selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya, teman Ngobak. You have watched the Ngobak podcast exclusively. Don't forget to like, comment, and subscribe so you don't miss the next Ngobak episode. Thank you and see you in the next episode, Ngobak friends.